Saya tuh beberapa hari itu merenungkan mengenai bagaimana menjadi orang yang berwibawa. Kalau penyanyi itu berwibawa, maka nyanyiannya itu akan menyentuh banyak orang. Lalu yang saya renungkan itu adalah yang berwibawa itu yang seperti apa. Kalau kita membuka kitab suci, kita bandingkan antara Yesus dan orang Farisi serta ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat ini punya banyak pengetahuan, lebih di antara yang lain. Tetapi dikatakan di sana mereka itu bukan guru yang berwibawa. Mengapa enggak berwibawa? Karena hanya omong doang. Yang hanya mengajar tetapi enggak melaksanakan. Karena enggak melaksanakan maka enggak berwibawa. Lalu di dalam kitab suci itu juga Yesus dikatakan bahwa dia adalah yang berwibawa. Karena apa? Karena bukan hanya mengajarkan tapi melaksanakan. Bukan hanya menyuarakan tetapi juga melakukan. Jadi sebenarnya yang berwibawa itu adalah yang memang melakukan apa yang diwartakan. Nah, dalam misa pewartaan itu bisa oleh lektor, oleh pemazmur, oleh yang lain tak terkecuali kur. Maka bagus kalau syairnya itu coba dibaca oleh semuanya, dijadikan sebagai bacaan rohani. Lalu itu dihidupi, minimal ada usaha. Ada usaha bahwa hidup saya akan saya usahakan, perkataan saya, pikiran saya, perilaku saya akan saya usahakan sesuai dengan lirik kata-kata dalam nyanyian. Kalau saja ada semangat supaya hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, maka ketika kita menyanyi punya wibawa. Ada penyanyi yang sebenarnya nggak terlalu bagus amat, tapi menyentuh. Mengapa? Karena dia menyanyikan apa yang menjadi pengalaman hidupnya. Jadi sebenarnya mudah. Kalau kita bertolak dari kitab suci, maka untuk menjadi penyanyi yang berwibawa itu mudah. Kita harus berusaha untuk hidup, berkata, berpikir, bersikap, berperilaku sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Maka teks lagu itu nanti siapa yang dikasih mengingatkan supaya teks lagu itu menjadi bacaan rohani. Misalnya 1 minggu sebelum tugas misalnya diingatkan supaya di rumah masing-masing dibaca dan direnungkan. Itu juga akan membentuk kita. Lalu kemudian harapannya adalah muncul dalam benak kita, saya mau seperti yang tertulis di teks lagu ini. Sehingga ketika nanti kita menyanyi, ya sebenarnya kita menyanyikan apa yang kita usahakan. Jadi kita menyanyikan, kita menyuarakan, kita mewartakan apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, yang kita usahakan sekurang-kurangnya. Nah, kalau itu yang terjadi, percayalah, maka kita ketika membawakan nyanyian berwibawa. Jadi kalau kita melihat di kitab suci itu, berwibawa dan tidaknya itu diukur dari apakah ini selaras dengan yang diusahakan dalam kelakuan atau tidak. Sehebat-hebatnya orang, entah itu menyanyi, entah itu lektor dan seterusnya, tapi kalau hidupnya sendiri nggak pernah sinkron dengan apa yang dia bawakan, orang kan kadang mencibir lah. Orang mencibir. Beda dengan di taman kota, artis, orang datang hanya mengharapkan hiburan,
Dan saya sebagai artis yang penting sampai menghibur. Orang nggak melihat dengan hidupnya, nggak peduli dengan hidupnya. Nah, beda dengan di gereja. Kalau di gereja itu hidupnya itu menjadi penting. Maka jangan berkecil hati. Kalau saya lihat ini semua orang-orang yang kalau dituntun ya mau dan juga punya semangat untuk menjadi lebih baik. Bahwa sore hari ini Rama minta tolong, kami diberi semangat, kami diberi pengajaran. Ini kan sudah menunjukkan hal yang bagus. Coba kalau saya mengatakan hari Jumat jam 5 kumpul di gereja, orang belum tentu mau. Tapi ini saya bela-bela. Karena apa? Orang sini yang mau. Ini sudah modal yang bagus. Maka nggak usah ragu-ragu. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ini wajah orang-orang baik. Baik karena rendah hati, baik karena memang tulus kok. Bahwa kita sama sekali tidak ada rencana untuk membuat supaya menjadi pusat perhatian. Enggak. Jadi nggak usah berkecil hati. Menyanyi sudah bagus, kecepatannya sudah bagus, volumenya sudah bagus, apalagi nanti kan ditambah dengan mic kan. Main dengungnya juga sudah bagus. Nah, saya mengingatkan saja bahwa kalau kita melihat kitab suci pada akhirnya wibawa tidaknya diukur dari apakah kelakuannya sesuai atau tidak dengan yang dibawakan. Nah, maka untuk mendorong ke sana, saya mengingatkan nanti 1 minggu sebelum tanggal berapa? Nah, 1 minggu sebelum tanggal 15 saling mengingatkan. Teks lagu dijadikan sebagai bacaan rohani, dibaca. Lalu dalam hati harus ada niat. Hidup saya mau saya usahakan seperti yang ada di teks lagu. Kalau itu yang terjadi ketika kita menyanyi, kita dan nyanyiannya berwibawa. Berwibawa artinya apa? Menyentuh hati orang untuk menjadi lebih baik. Ingat, ini bukan pertunjukan. Ini adalah karya keselamatan. Misa itu oleh Yesus diadakan untuk karya keselamatan. Ini bukan untuk hiburan, untuk keselamatan. Dan keselamatan hanya akan terjadi kalau orang disentuh hatinya untuk menjadi lebih baik. Supaya seperti itu, maka semuanya harus berusaha supaya menjadi yang berwibawa. Yang berwibawa itu seperti apa? Kita belajar dari kitab suci. Yang berwibawa adalah kalau yang dinyanyikan, kalau yang dikhotbahkan, kalau yang dibaca dan seterusnya, itu mencerminkan bahwa sekurang-kurangnya saya berusaha supaya hidup saya, kelakuan saya seperti itu. Mudah toh? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita punya semangat seperti tadi, saya yakin Tuhan akan menyempurnakan, akan memoles supaya memang pada akhirnya ujung-ujungnya ini menyentuh hati orang untuk berubah. Jadi sebenarnya karena ini kita ambil bagian dalam karya keselamatan, maka yang paling penting itu kan sebenarnya bukan tepuk tangan, bukan ucapan terima kasih, tapi bagaimana orang disentuh juga oleh apa yang kita bawakan sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Ini bedanya dengan panggung gembira. Yang penting kita tulus saja, jaga kesehatan baik-baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita ini siapa sih? Tapi kok dipercaya untuk ikut dalam karya Yesus, terlibat dalam panitia keselamatan. Wow, ini bukan sekedar panitia ulang tahun paroki, panitia keselamatan oleh Yesus.
Yang terdalam di sana, yang terdalam penghayatannya. Nah, saya mencoba mengaitkan dengan kitab suci. Karena apa? Karena kita mau masuk bulan kitab suci. Kitab suci itu luar biasa. Belum masuk bulan kitab suci, tetapi saya sudah kampanye. Kalau di luar orang kampanye pilkada, saya kampanye kitab suci. Karena apa? Karena memberi pencerahan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita nggak mau tersesat. Keterlibatan kita sebagai apapun harus punya wibawa. Hari ini, bahkan beberapa hari ini saya tuh merenungkan mengenai yang berwibawa itu yang seperti apa. Beberapa hari yang lalu saya misa di Windu Haji. Windu Haji itu kalau misa umatnya sedikit, separuhnya ini nggak ada. Hanya kira-kira 15 orang kira-kira. Tapi semangat mereka saya hargai. Dan sebagai bentuk dukungan saya menawarkan kepada mereka, kalau mereka mau, setiap saya misa di sini, setelah misa saya beri pengajaran singkat sederhana yang berguna. Kalau mau, mereka mau. Maka setiap saya misa ke sana, setelah misa, awal ada tambahan waktu kira-kira 30 sampai 45 menit pengajaran singkat. Orang Windu Haji nggak ada yang tahu kan? Karena bukan orang-orang hebat, jumlahnya juga sedikit. Meskipun begitu saya hargai semangatnya. Karena mereka punya semangat belajar, saya beri. Sini ya sama saja. Pokoknya siapapun yang kepengen belajar, saya bantu. Sekolah ini saya tawari juga. Nanti tanggal 30 saya akan mengisi parenting. Jadi siapapun saya mendukung itu. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya mencermati, ya sebenarnya Tuhan itu tidak muluk-muluk kok. Nggak muluk-muluk. Yang diharapkan oleh Yesus itu adalah kamu menjadi tangan saya ya. Jangan kamu nyoplok kepala saya lalu kamu jadi kepalanya. Kamulah tanganku. Kita hanya tangannya Yesus. Biarlah yang menjadi pusat perhatian Yesus. Jangan kita menggeser Yesus, jangan. Dan percayalah bahwa nanti pada akhirnya yang kita lakukan asal kita betul-betul tulus itu akan disempurnakan. Dan karena disempurnakan maka juga akan berdaya sentuh mengubah orang untuk makin baik. Karena ini adalah karya keselamatan. Yang diusahakan oleh Yesus bukan senang-senang, keselamatan. Karena apa? Karena yang datang, Tuhan kasihnilah kami. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Itu yang datang itu orang-orang seperti itu. Dan Yesus itu mau menyelamatkan. Maka kita ini sebenarnya tugas tetapi dalam rangka itu. Yang penting bukan tepuk tangan, yang penting bukan ucapan terima kasih, yang penting adalah kita berusaha sebaik-baiknya, termasuk juga kita menghidupi apa yang kita nyanyikan supaya itu punya daya sentuh. Saya belum lama itu khotbah ini. Ada A dan B yang sama-sama mau memberikan nasihat baik kepada C. Nasihat yang diberikan adalah kalau sedang ngobrol dengan orang lain jangan sambil main HP. Si A ini gak didengerin oleh si C, gak didengerin. Karena apa? Si C tahu kalau dia sendiri juga kalau ngobrol main HP kok. Gak punya wibawa kan? Yang B itu didengerin. Karena apa? Karena si C tahu si B ini bukan hanya ngomong, tapi dia sendiri juga menjalani. Dia sendiri kalau ngobrol dengan orang lain juga nggak main HP, maka didengerin. Jadi wibawa dan tidaknya sebuah pesan diukur, ditentukan oleh dia melakukan atau tidak. Kalau nggak melakukan sebagus apapun nggak akan ngefek. Karena ini bukan taman kota, ini bukan panggung hiburan, ini panggung usaha keselamatan. Maka yang penting ya, yang penting saya ulang sekali lagi, teks lagu
seminggu sebelumnya dicicil, dibaca dan direnungkan baik-baik, sambil kemudian kita merahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk berusaha betul seperti teks lagu itu. Sehingga nanti ketika kita menyanyi, kita menyuarakan apa yang sedang kita usahakan dalam hidup. Tidak kan? Kita nanti bukan sekedar menyuarakan yang ada di teks, tapi kita menyuarakan apa yang sedang diusahakan dalam hidup kita. Dengan cara seperti itu berwibawa. Berwibawa berarti menyentuh hati orang untuk juga seperti itu.